akan kami ini insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muzaik Al-Sifat SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106 dan 107. Marilah kita simak kajian ini pada guru kami Al-Ustaz Al-Sifat SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpah nikmat yang Allah karuniakan buat kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga di hari ini akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan awal tahun 1446 Hijriah. Kita masuk ke bulan Muharram, semoga Zulhijjah yang kita tinggalkan kita gantikan dengan Muharram yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun keduanya, Zulhijjah dan Muharram ini adalah bulan yang mulia, adalah bulan yang istimewa, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan itu. Bahkan Rasulullah juga sudah menjelaskan tentang itu. Sehingga saat kita berada di bulan mulia ini, Zulhijjah kemudian Muharram, yang harus kita lakukan adalah kita berupaya untuk selalu memperbanyak amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghilangkan, mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam semangat ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan lanjutkan ke ayat 106 dan 107 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ma nansakh min ayatin, ayat mana saja yang kami nasahkan, yang kami hapus, au nunsiha, atau
kami jadikan manusia itu lupa kepadanya, na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, au mithliha, atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha kuasa. Bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu mulkus samawati wal ard, memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ma lakum, dan tiadalah bagimu, min dunillahi, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, min waliyin, seorang pelindung, wala nasir, juga seorang penolong. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kedua ayat ini berbicara tentang menasakh ayat atau menghapus ayat, itu adalah kekuasaan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, manansakh min ayatin, artinya dari ayat ini atau maknanya dari ayat ini adalah yang kami gantikan, ayat yang kami gantikan, kata Allah. Kemudian Mujahid mengatakan, manansakh min ayatin itu adalah yang ayat mana saja yang kami hapuskan. Atau dalam riwayat yang lain Mujahid itu mengatakan, kami Allah itu biarkan tulisannya dari ayat itu, tapi kami ubah hukumnya, ya. Dan ini juga yang diungkapkan oleh beberapa orang sahabat yang lain. Nah, jamaah sekalian, nasakh, kita sering dengar dengan istilah nasikh dan mansukh. Ada ayat yang digunakan untuk menghapus dan ada ayat juga yang dihapus. Nasakh itu artinya adalah menghilangkan, menghapuskan atau memindahkan, ya, secara lughawi atau secara bahasa. Kemudian wastilahan, sedangkan secara istilah itu ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, Imam Al-Baydawi menyebutkan, nasakh itu adalah penjelasan tentang berhentinya hukum syariat dengan jalan syar'i yang datang setelahnya. Jadi hukum syariat itu berhenti, tapi datang hukum yang baru, ya, sebagai penjelas dari hukum sebelumnya yang sudah dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan nasakh itu adalah menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan atau dengan dalil yang dahulu dan digantikan dengan perkataan yang datang setelahnya. Jadi dalil yang sebelumnya itu dihapus, yang berarti hukum yang terkandung dari dalil sebelumnya itu juga nggak berlaku lagi. Kemudian digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang setelahnya. Kemudian yang lain juga menyebutkan nasakh itu adalah menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Jadi bukan cuma hukumnya tapi juga lafadznya, dan digantikan dengan dalil dari Al-Quran ataupun juga sunnah. Itu nasakh. Nasakh wal mansukh. Jadi kalau nasakh itu ayat barunya
Mansukh itu adalah ayat yang lamanya, atau hukum yang barunya itu nasakh, kemudian mansukhnya itu adalah hukum yang lamanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Jarir mengatakan manansakh min ayatin, artinya adalah hukum satu ayat yang Allah pindahkan kepada ayat lainnya dan kami ganti atau kami ubah, yaitu mengubah yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal, yang boleh menjadi tidak boleh, yang tidak boleh menjadi boleh. Ya, dan ini tidak terkecuali dalam hal apapun, entah itu berupa perintah, larangan, keharusan dan lain sebagainya. Ya, cuma satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yang boleh melakukan itu hanya Allah, bukan yang lain. Jadi yang merubah-rubah lafaz atau merubah hukum itu hanya Allah yang boleh melakukannya. Ya, tidak boleh dilakukan oleh yang lain. Begitupun dengan Rasul. Rasul itu kan hanya meneruskan, ya, meneruskan hukum yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai akhirnya ada orang-orang sekarang yang kemudian berani mengubah hukum yang sudah menjadi ketetapan dari Allah menjadi ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ada beberapa macam nasakh yang perlu kita ketahui. Yang pertama, nas atau lafaz yang hukumnya itu mansukh tapi lafaznya tetap, hukumnya dihapus tapi teksnya tetap ada. Ya, nah, misalnya apa yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang beriman itu untuk berperang, untuk berjihad. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir, disebabkan orang kafir itu tidak mengerti. Ya. Nah, ini ayatnya kita baca. Surat Al-Anfal ayat 65. Lafadznya masih ada, ya. Allah tidak hapuskan, Allah tidak hilangkan, tetapi hukumnya mansukh, ya, hukumnya sudah dihapuskan atau sudah digantikan. Karena di ayat ini, ayat ke-65 surah Al-Anfal itu Allah sebutkan bahwa jika ada 20 orang mukmin dan mereka sabar, maka dia akan bisa mengalahkan 200 orang kafir. Berarti 20 banding 200, 1 banding 10. Dan kalau ada 100 orang mukmin yang sabar, dia bisa mengalahkan 1000 orang kafir, 1 banding 10. Ya. Nah, ini hukumnya begitu. Ya, maka kualitas seorang muslim itu sebanding dengan 10 orang kafir. Ya, 1 orang muslim, 1 orang mukmin, ya, itu sebanding dengan 10 orang kafir. Itu awalnya. Nah, kemudian Allah hapus makna ayat ini atau hukum ayat ini di ayat yang setelahnya, ayat ke-66. Al-an khaffafallahu ankum
Ya, sekarang Allah itu telah memberikan keringanan kepadamu. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah mengetahui bahwa kamu juga memiliki kelemahan. Wa iyyakum fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, yaghlibu mi'atain, dia akan bisa mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini. Kalau ada 1000 orang yang sabar di antaramu, dia akan bisa mengalahkan 2000 orang kafir biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Nah, itu pertama. Jadi awalnya 1:10. Nah, sekarang Allah ganti 1:2. Kalau ada 100 bisa ngalahin 200. Kalau ada 1000 bisa ngalahin 2000. Ya. Ini yang contoh lafadznya masih ada, tapi hukumnya berubah. Hukumnya Allah ganti. Ya. Karena Allah juga tahu bahwa orang-orang beriman itu juga punya kekurangan, punya kelemahan, dan itu di masanya Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi yang Allah sebutkan itu, ya, orang-orang yang secara kualitas itu jauh di atas kita, kan gitu kan, tapi Allah tahu mereka juga punya kelemahan. Bagaimana dengan kualitas kita sekarang ini, kan menjadi pertanyaan, ya. Kualitas kita yang sudah jauh dibandingkan dengan generasi sahabat. Ya, waktunya sudah berlalu jauh dan kualitasnya juga pasti sudah berbeda jauh. Ya, kualitas yang lebih rendah lagi. Makanya Rasulullah itu pernah memperingatkan, kan, menggambarkan kualitas orang-orang beriman di masa kini. Ya, bahwa kita itu ibaratnya seperti sepiring makanan yang diperebutkan oleh banyak orang, gitu kan? Sepiring makan diperebutkan oleh banyak orang, sampai sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit? Oh enggak, jumlah kalian banyak, tapi kalian itu seperti mithlu zabadil bahar, buih di lautan, gitu. Yang jumlahnya banyak, kemana-mana kita lihat kalau lagi di laut itu pasti ada buih-buih itu, tapi dia nggak punya kekuatan, gitu kan, mudah terombang-ambing. Nah, ini menggambarkan kualitas, ya, kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah di akhir zaman. Yang kedua, ada nas yang lafadznya dimansuh tapi hukumnya tetap. Kalau kebalikan dari yang tadi, kalau yang tadi hukumnya dihapus, lafadznya tetap. Kalau yang kedua ini lafadznya tetap, lafadznya dihapus, hukumnya tetap, ya. Dan ini sudah disebutkan juga oleh beberapa ulama. Nah, tujuannya apa? Syekh Utsaimin itu menyebutkan tujuannya adalah untuk menguji umat, ya, terhadap amalan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Enggak ada, lafaznya itu enggak kita temukan, tapi ternyata hukumnya ada. Nah, ini buat menjadi ujian buat kita, ya, sejauh mana keimanan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah turunkan, ya. Contohnya adalah dalam masalah hukum rajam, ya. Nah, dahulu itu ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Ada ayat yang berbunyi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Orang yang sudah tua, asy-syaikhu laki-laki, wasy-syaikhatu begitu juga perempuan, ya, laki-laki atau perempuan yang sudah tua, idza zanaya, apabila keduanya itu berzina, farjumuhal battah, farjumuhumal battah,
maka rajamlah keduanya. Ya, dahulu ada ayat yang bunyinya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita baca Quran nggak ketemu tuh. Ayat ini nggak ketemu. Yang berarti Allah sudah hapuskan. Ya. Atau ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha lahum thalithan." Seandainya Bani Adam itu, manusia itu memiliki wadiyan min dhahabin, 2 lembah emas, ya penuh, lembahnya itu terisi dengan emas, labtagha lahum thalithan, niscaya mereka akan mencari lembah yang ketiga, ya, karena yang menggambarkan ketidakpuasan manusia dengan apa yang sudah mereka miliki itu. Nah, ini kedua ayat ini kemudian Allah mansukh, dihapuskan. Jadi lafadznya di dalam Quran enggak kita temukan lagi, tapi hukumnya tetap, ya, hukumnya tetap bahwa buat orang-orang yang berzina, nah, itu hukumnya enggak berubah. Allah tetap menjadikan hukum rajam itu sebagai syariat, gitu kan? Meskipun dalam hukum positif kita, ya, ini enggak diakomodasi. Ya, kalau diakomodir kan seru juga kayaknya kan. Ada orang yang berzina dirajam langsung kan, ditanam badannya, dikubur setengah badannya, setelah itu dilempari batu sampai dia mati begitu. Rame. Karena pernah dulu ada kejadian di kita di Indonesia menerapkan hukum ini. Ya, di daerah mana itu saya lupa, menerapkan hukum ini, akhirnya rame jadi berita, ya, mungkin pernah kita dengar juga. Ya, tapi bagaimanapun meskipun ayatnya sudah dinasakh, sudah dimansuh, tapi syariat rajam ini tetap berlaku. Ya, buat orang-orang yang beriman, kalau mereka mau terbebas dari hukuman rajam di akhirat nanti, maka silahkan mereka menerapkan hukum rajam ini saat ada di dunia, gitu. Nah, yang ketiga yang dihapus itu hukumnya dan lafadznya, ya. Misalnya ada ayat yang menyebutkan 10 kali penyusuan itu akan mengharamkan pernikahan, ya. Kemudian digantikan dengan bukan 10 kali tapi 5 kali, ya, hukumnya berubah. Tapi sekarang pun itu sudah dimansuh, ayatnya kita nggak temukan, kemudian hukumnya juga tidak ada, gitu ya. Jadi 3 macam nasakh dan mansuh itu yang sudah terjadi di masa sebelum kita sampai hari ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada juga penjelasan lain yang perlu kita lihat, bahwa ketika Allah menasakh satu ayat, nah itu bisa Allah lakukan dengan ini caranya, ya, Al-Quran dimansuh dengan Al-Quran pula. Jadi ayat Quran dihapuskan dengan ayat Quran yang lain. Nah, contoh yang tadi Al-Anfal ayat 65 dimansuh dengan ayat 66-nya, atau di surah Al-Mujadilah ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu, apa bunyi itu? Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Jadi sebelum ada pertemuan 4 mata dengan Rasul, misalnya begitu, ya, atau ada masalah khusus yang mau dibicarakan, itu dianjurkan bersedekah dulu, ya, kepada orang miskin. Itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, kata Allah. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ini sebelumnya berlaku begitu. Nah, kemudian dimansuh dengan ayat yang setelahnya,
ayat ke-13-nya. Ya. Apabila kamu takut akan menjadi miskin karena sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul, maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Itu di ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi nggak perlu lagi kalau sebelum bertemu dengan Rasul harus sedekah, sekarang nggak perlu. Ya, cuma Allah kemudian mengingatkan, ya dirikan sholat, ya bayar zakat, kemudian taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Hanya itu yang harus dilakukan. Ya, buat orang-orang yang ingin bertemu secara khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ayat dimansuh dengan ayat Quran yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran dimansuh dengan hadis, ya, dengan as-sunnah. Yang pertama, hadis yang memansuh itu adalah hadis mutawatir, ya, hadis yang jelas sanadnya. Imam Ahmad menyatakan Al-Quran tidak dihapus kecuali oleh Al-Quran yang datang setelahnya. Ini menunjukkan ketidaksetujuan beliau, ya, kalau Al-Quran dimansuh dengan as-sunnah. Tetapi ada imam yang lain, As-Sinkiti, mengatakan berdasarkan penelitian boleh dan pernah terjadi Al-Quran itu dimansuh dengan sunnah mutawatir. Ya, contohnya masalah pengharaman pernikahan dengan 10 kali penyusuan yang diganti dengan 5 kali penyusuan, atau dihapusnya surat Al-Khulu dan Al-Hafad dengan sunnah mutawatir. Al-Khulu itu perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Itu terjadi juga. Atau yang kedua, ada Al-Quran yang dimansuh dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad itu hadis satu-satunya. Jadi hanya satu yang meriwayatkan dan tidak ada yang lain yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini disebutkan firman Allah di surah Al-An'am. Ya, katakanlah aku tidak mendapati dalam wahyu yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan haramnya makanan-makanan yang disebutkan tadi. Ya. Nah, kemudian ini berarti pada saat itu, ya, daging keledai yang jinak itu boleh dikonsumsi. Ya, karena nggak disebutkan di ayat Quran itu kan, di ayat 145 surat Al-An'am. Maka daging keledai itu boleh dikonsumsi. Ya, pemahamannya begitu. Nah, kemudian makna ini dimansuh hukumnya oleh hadis sahih, hadis ahad yang mengharamkan daging keledai jinak. Kenapa? Karena itulah yang disampaikan oleh Nabi, meskipun yang meriwayatkan hadis ini juga tidak banyak atau tidak ada yang lain kecuali satu pihak saja, gitu. Dan ini terjadi dalam peristiwa Khaybar, ya, pengusiran orang-orang Yahudi di Khaybar. Itu yang kedua, ya, Al-Quran dimansuh dengan hadis, ya, dengan sunnah. Dua kategorinya, mutawatir dan ahad. Yang ketiga, hadis dimansuh dengan Al-Quran. Ya, sunnah Nabi dimansuh dengan ayat Quran. Ini dalam peristiwa perpindahan kiblat. Ya, Nabi saat itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tapi akhirnya menjadi bahan ejekan orang-orang Yahudi di Madinah.
yang mengatakan Muhammad itu nggak beda sama kita, ya sama aja. Kenapa? Dia sholatnya menghadap Baitul Maqdis juga, gitu. Ya, dan ini membuat hati Rasulullah itu galau juga sebenarnya. Ya, tapi karena itulah perintah Allah, ya akhirnya tetap dijalankan. Sehingga selama 16 bulan ya sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah turunkan ayat 144 Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, kami sungguh kata Allah, kami sering melihat wajahmu menengadah ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi suka menengadah ke langit itu seakan-akan ingin menyampaikan kegundahannya itu kepada Allah. Ini salat menghadap Baitul Maqdis itu membuat hati Rasulullah nggak tenang, nggak nyaman gitu kan. Maka Allah tahu dengan itu. Ya, maka Allah katakan falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram itu, gitu. Maka sunnah Nabi ya, yang saat itu melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis akhirnya dimansuh dengan Al-Quran. Maka adalah masjid kiblatain akhirnya, ya masjid yang arah kiblatnya itu ada dua. Semula satu ke Baitul Maqdis, satu lagi ke Masjidil Haram, dan itu terjadi saat Rasulullah melaksanakan sholat asar. Ya, maka langsung beliau di 2 rakaat pertama menuju Baitul Maqdis, 2 rakaat kedua menuju Masjidil Haram, Baitullah, Mekah Mukarramah. Yang terakhir hadis dimansuh dengan hadis. Ya, ini ketika Rasulullah menyebutkan, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Ini. Jadi larangan ziarah kubur di awal, tapi kemudian sudah dihapus dengan ucapan Rasulullah yang berikutnya, maka sekarang hendaklah kalian berziarah kubur. Gitu. Itu sunnah, ya akhirnya menjadi sunnah Nabi sekarang. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam apapun ya itu nggak boleh kita omelin, karena itu sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Meskipun ziarahnya mau Ramadan, mau Lebaran, biarin aja, sunnah Nabi kok ziarah kubur. Yang nggak boleh itu adalah mengkhususkan harinya, ya, atau mewajibkan hari itu untuk ziarah kubur, itu yang nggak boleh. Ya, kalau mau Ramadan nih munggahan ziarah, ya kalau memang dia bisanya di situ di hari itu ya boleh. Tapi kalau mewajibkan hari itu untuk ziarah itu nggak boleh. Orang ziarahnya sunnah kok, ya kan? Ziarahnya sunnah, maka diwajibkan hari itu untuk ziarah ya itu nggak boleh. Ya, jadi jangan lebay juga. Ada orang ziarah kubur sebelum Ramadan diomel-omelin sampai disebut macam-macam kan? Nah itu lebay kalau saya bilang. Ya, tinggal kita berikan pemahaman aja. Ziarah kubur itu bagus dan menjadi sunnah Nabi. Ya, tapi kalau mewajibkan hari tertentu harus ziarah di hari itu, nah itu yang nggak tepat, gitu kan? Jadi nggak ada masalah akhirnya, nggak ada yang merasa tersinggung. Ya, wah, ini kan saya diajarin oleh guru saya diajarin oleh guru saya, gitu kan? Nanti akhirnya jadi muncul keributan. Ya, malam-malam mau ziarah boleh nggak? Boleh. Cuma kita biasa nggak ziarah malam-malam. Iseng banget ke kuburan malam-malam kan gitu kan. Rasul itu biasa malam-malam itu di makam, di kuburan. Ya, berziarah ke makam malam-malam. Ya, kepada mereka yang sudah di dalam kubur. Alhamdulillah saya beberapa kali pernah nggak sengaja ziarah tengah malam gitu kan, karena ngikut ayah saya ke kuburan malam-malam terus nemenin, ya udah sampai subuh, sampai pagi.
ya di pemakaman. Ya kita niatkan aja buat ziarah, meskipun dik juga kan malam-malam ya ada di kuburan gitu. Ya itulah nasakh mansukh, ya ayat yang dihapus atau hukum yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Au nunsiha, atau juga yang dilupakan oleh kita. Ya. Atau kami jadikan manusia itu lupa kepadanya. Ini dengan ada bacaan yang berbeda, tapi kita nggak perlu bahas itu ya. Ibnu Abbas mengatakan ayat yang kami ubah atau kami tinggalkan atau kami jadikan manusia itu lupa. Ya, dan kalau kita sering tuh gitu kan, sering lupa. Ya, udah kita hafalin lupa lagi. Ya, kita hafalin lupa lagi gitu kan. Makanya ada yang menganjurkan saat kita baca doa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma, jangan nasina. Allahumma dzakirna, ya Allah ingatkan kami, minhuma nasina. Kalau kan kita bahasanya begitu ya. Ingatkan kami dari Al-Qur'an apa yang kami lupakan. Gitu. Jadi kalau kita baca dengan redaksi seperti itu menggambarkan kelalaian kita. Kenapa bisa ayat Quran itu kita lupakan? Padahal itu kan sesuatu yang penting yang harus selalu menjadi perhatian kita. Maka baca doanya Allahumma dzakirna minhuma nusina. Bukan nasina tapi nusina. Apa artinya? Ya Allah ingatkan kami dari Al-Quran apa yang membuat kami dilupakan darinya, gitu ya. Nah, kalau pernah dengar doa itu kan bacanya gitu, Allahumma dzakirna minhuma nusina. Jadi kita dibikin lupa. Ya, ini menggambarkan ketidaksengajaan kita, ketidaklalaian kita, ya, atau ketidakmampuan kita untuk menjaga dengan kuat ayat Quran itu, gitu. Ya, jadi itu yang kita harus paham, bahwa kita lupa Quran itu sebenarnya bukan kita nggak pengen gitu kan, pemahamannya begitu, tapi memang kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu ya kita harus berupaya untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Ya, itu ayat Quran yang membuat kita dilupakan. Maka kata Allah, na'ti bi khairin minha aw mithliha, kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang serupa dengannya. Dan itu ya sudah Allah buktikan bahwa yang dinasakh atau yang dimansuh kemudian digantikan dengan yang lebih baik, ya, atau yang paling enggak itu yang serupa, sebanding dengannya, gitu. Nah, ini yang menarik nih penutup ayat ini. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Bukankah kamu mengetahui bahwa milik Allah lah kerajaan di langit atau di bumi? Nah, ini penjelasan yang menarik disampaikan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, Imam Abu Ja'far bin Jarir. Ia mengatakan penafsiran ayat tersebut ya adalah Allah itu ingin mengatakan, hai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa hanya aku, Allah, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan di langit dan di bumi. Dan di dalamnya, di langit dan di bumi itu, aku putuskan, kata Allah, segala sesuatu sesuai dengan kehendakku. Jadi terserah Allah, mau kayak gimana terserah Allah. Ya, apapun yang akan terjadi di langit dan di bumi, ya itu terserah Allah mau kayak gimana ngaturnya. Dan kita nggak punya kuasa untuk mengatur Allah, gitu. Nggak punya kuasa buat ngatur-ngatur begini aja nggak bisa. Karena yang mengatur itu adalah Allah. Ya, dan kembali lagi terserah Allah mau ngaturnya itu seperti apa. Nah, di sana kata Allah, aku keluarkan perintah dan larangan.
Aku menghapus, aku mengganti, aku merubah hukum yang aku berlakukan di tengah hambaku sesuai kehendakku jika aku menghendaki. Maka kalau di kalangan apa ya, pesantren atau di masyarakat NU itu kan ilmu akidah yang dipelajari itu saat mempelajari sifat Allah itu kan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ya. Sifat wajib ada 20, mustahil ada 20, ya lawannya dari wajib tadi. Jaiznya berapa? Sifat jaiz 1. Ya, sifat jaiznya itu 1. Apa sifat jaiznya? Terserah Allah gitu bahasanya gitu, gampangnya. Allah mau berlaku apa saja, mau berbuat apa saja, terserah Allah. Gitu. Ya, dan kita nggak bisa mencegah, nggak bisa melarang, nggak bisa ngatur-ngatur. Yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan itu adalah mengikuti apa yang Allah sudah perbuat. Ya, nah itu bahasanya nanti jadi takdir, ridho dengan takdir, ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian Abu Ja'far mengatakan, melanjutkan ayat itu, ya pemahaman tadi meski ditujukan diarahkan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga dia dimaksudkan untuk mendustakan orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka menghapus hukum-hukum Taurat, menolak kenabian Isa, menolak kenabian Rasulullah Muhammad, ya, karena keduanya datang dengan membawa perubahan dari sisi Allah. Ya, Isa dan Muhammad itu utusan Allah membawa perubahan. Ya, di beberapa hukum Taurat dirubah, ya apalagi Quran. Ya, Al-Quran itu sudah menjadi penyempurna dari yang sebelumnya. Ya, tapi orang Yahudi nggak menerima itu. Orang Yahudi menolak itu, kan? Ya, jadi apapun hukum yang ada di Taurat yang nggak sesuai dengan selera mereka, ya mereka hapus, mereka rubah, mereka akan sesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Apalagi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, berita tentang kerasulan Muhammad, ya mereka nggak terima. Ya, padahal itu mereka baca sendiri di dalam kitab mereka. Gitu. Jadi maknanya juga ke arah sana, ya menolak, mendustakan orang-orang Yahudi yang menghapus hukum-hukum Taurat, menolak Isa dan menolak kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah memberitahukan melalui ayat ini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Langit dan bumi itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya menjadi miliknya dan semuanya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, jadi kalau kita memahami ini, ya nggak boleh protes. Memang, ya, dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Yang harus kita lakukan itu adalah menggali hikmah. Ya, kita belajar, terus belajar, kemudian menemukan hikmah, menggali hikmah. Kenapa Allah menentukan hukum ini? Gitu. Ya, nanti kalau itu yang kita lakukan, akhirnya ketemu. Dan alhamdulillah di masa kini itu banyak sekali orang-orang non-Muslim yang akhirnya baru mengetahui. Ya, kenapa Allah itu punya hukum begini? Kenapa Allah punya hukum begitu? Yang menurut mereka sebelumnya ini kejam sekali, gitu. Ya, seperti misalnya hukum azab neraka, ya, lahum min jahannam mihadu wa min tahtihim ghawash. Ya, di bawah mereka itu ada kasur yang terbuat dari api, dan di atas mereka ada selimut yang juga terbuat dari api. Setiap kali mereka masuk ke dalam neraka, maka hangus kulit mereka dan kami akan gantikan mereka dengan kulit yang baru. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar mereka benar-benar merasakan azab dari kami. Gitu. Nah, ada non-Muslim yang membaca ayat ini, komentarnya, kejam sekali Allah itu. Gitu. Awalnya begitu, kejam sekali Allah itu.
ya. Tapi setelah dia melihat peristiwa-peristiwa sekarang yang terjadi, apalagi yang dialami oleh saudara kita di Palestina itu kan, itu yang dia saksikan langsung. Akhirnya dia baru memahami, ya, baru memahami kenapa Allah menyediakan azab untuk orang-orang kafir itu seperti itu, ya, ya, karena dia lihat langsung tuh bagaimana orang-orang Palestina yang tanpa pandang bulu, tanpa pandang jenis kelamin, tanpa pandang usia, ya, itu jadi sasaran orang-orang Yahudi yang kejam itu kan, ya, masa anak kecil, bayi gitu kan juga harus dibunuh oleh mereka dengan cara yang sangat kejam. Maka wajar sekali akhirnya dia menemukan kliknya begitu. Wajar sekali kalau orang-orang yang seperti ini akhirnya nanti dia mendapatkan hukuman dari Allah itu seperti yang digambarkan dalam ayat Quran tadi. Gitu. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Ternyata dengan belajar, terus belajar menggali hikmah, baru kita menemukan, oh, itulah rahasianya kenapa Allah menyampaikan hukum ini di dalam Quran, menyampaikan hukum ini dalam syariatnya. Ternyata tidak lain kecuali untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terakhir. Ya, begitupun juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, kenapa pemahaman ayat ke-107 tadi, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, ini Allah sampaikan karena kata Imam Ibnu Katsir ini juga yang membawa orang Yahudi membahas masalah nasakh ini. Ya, jadi orang Yahudi juga memberikan perhatian dengan masalah nasakh mansuh. Tapi saat mereka membahas ini semata-mata karena kekufuran dan keingkaran mereka, ya, terhadap nasakh dan mansuh tadi, ya, karena itu yang membuat mereka harus mendapatkan perhatian seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far tadi. Nah, karena tadi sekali lagi tidak ada yang berkuasa atau tidak ada yang bisa melarang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melakukan sesuatu. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah, yaitu semuanya kehendak Allah, dan kita nggak bisa melarangnya, nggak bisa menolaknya, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya kalau sekarang syariat nikah, ya, ini penutup ya, syariat nikah. Kalau nikah sekarang kan ada syariatnya, ya, salah satunya adalah menikah dengan pasangan yang bukan mahram kita, gitu kan? Kalau dengan mahram nggak boleh. Tapi dulu di masanya Nabi Adam alaihissalam syariat nikah itu ada juga, ya kan? Ada juga syariat nikah. Tapi nikahnya dengan siapa? Mahramnya, kan? Dengan saudaranya sendiri, dengan adiknya sendiri, dengan kakaknya sendiri, gitu. Tapi itu syariat Allah, ya terserah Allah membuat syariat seperti itu. Sekarang dirubah, yaitu juga kuasanya Allah untuk melakukan hal yang seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah tunduk, patuh, pasrah, menyerah dengan segala ketentuan Allah, dan kita berupaya untuk menjalankan segala syariat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada syariat yang belum kita pahami, yang harus kita lakukan adalah terus belajar dan berupaya menggali hikmah. Kenapa ada syariat yang seperti itu yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui waktu itu Rasulullah sedang berjamaah. Nah, karena mengalihkan arah, sehingga kan posisi Rasulullah itu selalu berjamaah berubah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perpindahan kiblat Masjid Kiblatain, ya, udah pernah berkunjung ke sana? Ada, ya, alhamdulillah. Jadi terjadinya saat sholat asar, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu sholat yang dilakukan itu beliau sholat berjamaah, ya, sholat juga dalam kondisi sholat berjamaah. Maka berpindah kiblatnya itu tinggal kita merubah arah posisi badan kita. Ya, semula misalnya menghadap ke arah sana, tinggal kita ganti menghadap ke arah sana, gitu. Kalau misalnya, ini kalau mengandai-andai ya, misalnya perubahannya ekstrim, ya, tadinya menghadap ke sana, sekarang menghadap ke arah sana, balik arah gitu kan. Nah, kalau imam semula menghadap sana kan di depan, kalau menghadap sana, jamaah kita putar balik badan, imamnya di belakang dong. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Imamnya silakan pindah posisi ke depan, gitu. Jamaahnya jangan diam aja, imamnya yang pindah, ya, berjalan ke depan dari jamaah dan melanjutkan sholatnya seperti biasa, yang belum selesai itu. Jadi kalau kita bahas nih ya nanti di ilmu fikih terkait dengan sholat, ya ternyata memang ada beberapa kondisi yang sholat kita itu kalau dibilang itu kok kayak nggak serius gitu sholatnya, tapi itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, sholat menjawab salam, sholat terus bergeser posisi, sholat buka pintu dulu gitu, itu ada ya kondisi-kondisi yang dibolehkan, tapi itu kondisi tertentu dan bukan sesuatu yang berulang. Gitu. Jadi tinggal rubah posisi aja, arah kiblatnya sekarang kemana. Nah, ini seperti misalnya gini, kita datang ke satu tempat, terus kita sholat, ternyata arah kiblatnya salah. Ya, kita lagi sholat nih, terus ada yang ngeliat nih salah kiblatnya, dikasih tahu, Pak, kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana, gitu kan? Itu nggak harus dibatalin, langsung aja kita ganti posisi ke arah kiblat yang benar, gitu. Itu sebelumnya kita udah berusaha nanya, udah ketemu, kayaknya ijtihad nih, arah sana nih kiblatnya nih kan, lihat matahari, nggak kelihatan juga mataharinya, gitu. Arah sini kiblatnya, udah kita sholat, tapi ternyata salah, perbaiki langsung. Ya, udah 1 rakaat, sholatnya 4 rakaat, ya 3 rakaatnya hadap kiblat yang benar, gitu, tanpa harus membatalkan. Gitu. Tapi kalau sekarang kan di HP aja udah ada kompas kan, tinggal lihat, wah. Gitu. Nah, kalau di tengah hutan nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngasih tahu juga kan, kita sendirian, ya udah Bismillah, kita sudah melihat situasi dan segala macam, tentukan arah kiblat ke sana, bener atau enggaknya ya kita serahin sama Allah udah, ya nggak usah bingung, ya nggak usah jadi akhirnya membuat kita ragu, nggak usah begitu Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan, ini sudah lama juga. Saya mengenai ayat tadi, ayat yang mengajukan itu berlaku untuk ayat yang sebelum ayat tadi, apakah juga berlaku untuk yang berikutnya pada masa itu? Jadi maksudnya sebagai menginformasikan bahwa ada ayat yang dihapuskan sebelumnya, nah maka berlaku dengan ayat yang turun tadi, ataukah juga untuk yang pada masa itu turun berikutnya? Yang kedua, tadi kan yang saya pahami kan ada ayat-ayat yang dihapuskan, yang maksud Allah gitu ya Ustaz ya. Tapi tadi Ustaz ada membaca satu ayat, saya lihat di kertasan itu, saya lupa tadi siapa yang misalnya melibatkan ayat tadi ya. Kalau memang itu dihapuskan, kenapa ada ayat tadi yang maksud tadi? Iya. Itu berarti. Iya. Terima kasih. Ayat nasakh dan mansukh ini ya, ayat Quran. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihapus itu lafadznya atau teksnya. Ya, kalau dihapus hukumnya,
ayatnya tetap ada, gitu kan ya. Maka kita baca tuh di surat Al-Anfal tadi contohnya, atau surat Al-Mujadilah ayat 12, ya, ayatnya masih ada tapi hukumnya udah nggak berlaku, ya. Maka saat ayat ini diturunkan, ya, ayat ini diturunkan pada masa itu, berlakunya sejak saat itu sampai masa kini, sampai nanti dia tetap berlaku. Hukum yang dihapus itu udah nggak berlaku lagi, digantikan dengan hukum yang baru, atau bisa jadi malah lebih baik dari yang sebelumnya, gitu ya. Jadi berlakunya ya sejak saat itu sampai saat ini, ya, dengan hukum yang berubah itu. Yang semula ada hukumnya menjadi nggak ada, atau yang nggak ada menjadi ada, atau dengan hukum yang A berubah menjadi hukum yang B, ya, seperti itu ya. Maka berlakunya terus sampai masa kini. Yang kedua, ayat tentang asy-syaikhu wasy-syaikhatu, ya, laki-laki, orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan, kalau keduanya berzina maka harus dirajam, bahkan disebut al-battah gitu ya, harus dirajam segera. Itu ayatnya semula ada kemudian dihapus, ya. Jadi nasnya ada kemudian sekarang dihapus, tapi dulu ada. Kok tahu dulu ada, sekarang kan kita nggak menemukan itu dalam Quran, ya. Ini ya ulama yang mengerjakan itu, meneliti itu, ya, lewat literatur yang ada, akhirnya menemukan, ya, bahwa dulu ada teks seperti itu yang kemudian sekarang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya kenapa dihapus, ya pertama tadi jawaban andalannya itu yaitu terserah Allah gitu. Itu kehendak Allah, ingin menghapus itu, ya, atau diganti dengan yang baru, itu kehendak Allah. Tapi bisa jadi atau kalau yang lain kita berpikir kenapa Allah menghapus itu, Allah kan juga melihat kondisi kita, ya, kondisi manusia pada masa itu, ya, termasuk dalam hukum rajam itu, ya, dalam penerapan hukum rajam. Kalau dilihat ayat tadi itu kan penerapan hukum rajamnya itu segera, ya, tapi kemudian hukum rajam itu tetap berlaku, tapi ada proses yang harus dilakukan dulu, gitu. Pertama, menghadirkan saksi, ya kan, menghadirkan saksi. Berapa orang saksinya? 4 orang, dan 4 orang saksi itu adalah saksi yang terpercaya, yang memang dia mengetahui langsung peristiwa itu. Kalau nggak ada saksinya, ya nggak bisa diterapkan. Jadi ada proses pengadilannya yang terpercaya. Nah, kalau sudah proses pengadilan itu dilakukan dan memang betul, maka baru hukum itu bisa dilaksanakan. Kalau enggak, ya nggak bisa. Kalaupun saksinya sudah ada, lengkap, terpercaya, ya, kemudian perempuannya itu yang berzina hamil, maka enggak lantas hukum rajam itu dilaksanakan saat itu juga, gitu kan? Tapi tunggu nanti dia melahirkan dulu. Setelah melahirkan baru dilaksanakan hukum rajam itu. Nah, kalau yang sebelumnya battah disebutnya. Al-battah itu apa? Ya langsung seketika saat itu juga. Ya berzina udah rajam langsung gitu. Nah, kalau sekarang hukumnya berlaku, tapi kemudian ada proses yang harus dilakukan untuk memastikan perbuatan mereka itu seperti apa sebenarnya. Gitu. Jadi ya kenapa dihapus, kenapa dirubah? Ya ini memang bagian dari kehendak Allah. Tapi kenapa kehendak Allah itu berubah gitu kan ya? Allah melihat kondisi kita. Allah melihat kondisi manusia. Seperti sahabat tadi, dari 2 orang mengalahkan 20 orang menjadi 10 orang mengalahkan 20 orang. Kenapa berubah? Karena Allah tahu al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya, kalian juga punya kekurangan, kalian juga punya kelemahan, akhirnya berubahlah hukum itu. Jadi begitulah kenapa akhirnya Allah merubah hukumnya. Ya, jadi ini menandakan Allah itu sebenarnya sayang banget sama kita sebenarnya gitu. Allah itu sayang banget sama kita, nggak pengen kita itu susah, nggak pengen kita itu celaka gitu ya. Maka ada perubahan-perubahan itu. Allah alam bisawab begitu Pak.
Baik, teman sekalian, ada yang bertanya? Cukup. Pas. Baik, teman sekalian, kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la 'asiran illa yasartah ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.